Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Celia Landari. My absent number is 14. Today, I want to explain about uh, designing and evaluating the ultimate material of writing skill. Okay, now let's move to the material. Di sini, saya mendesain bahan ajar untuk mata pelajaran bahasa Inggris. Kelas 7 SMP. Materi yang saya ambil yaitu greeting card and teks fungsional pendek. Skill yang digunakan adalah writing skill. Baiklah, selanjutnya masuk pada kompetensi inti. Kompetensi inti yang saya ambil di sini untuk KI 1 yaitu memahami dan mengungkapkan makna teks fungsional pendek dan esai berbentuk naratif dan konteks kehidupan sehari-hari untuk mengakses ilmu pengetahuan. Lalu untuk KI 2 saya mengambil itu membandingkan fungsi sosial, struktur teks, unsur kebahasaan, teks khusus berbentuk greeting card terkait hari-hari spesial. Selanjutnya untuk kompetensi dasar yang saya ambil pada 3.4 yaitu menyusun teks khusus dalam bentuk greeting card sangat pendek dan sederhana terkait hari-hari spesial dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai konteks. Lalu untuk 4.4 yaitu merespon makna dan langkah retorika dalam esai yang menggunakan ragam bahasa tulis secara akurat, lancar dan berterima dalam konteks kehidupan sehari-hari dan untuk mengakses ilmu pengetahuan dalam teks berbentuk report, naratif, dan analytical exposition. Nah, di sini pada akhir pembelajaran siswa dapat untuk listen 1 itu yang pertama melalui kegiatan membaca sejumlah greeting card, siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis greeting card terkait hari-hari spesial dengan tepat. Yang kedua, melalui kegiatan membaca penjelasan tentang tujuan komunikatif teks, siswa dapat membandingkan tujuan komunikatif berbagai greeting card dengan benar. Lalu untuk listen to, yang pertama yaitu merespon wacana monolog berbentuk naratif. Yang kedua, melakukan monolog tulis berbentuk naratif. Baiklah, berikut ini adalah bentuk dari bahan ajar yang telah saya desain. Di sini pada lesson 1 membahas tentang greeting card. Di mana at the end of the lesson, student will be able to identify the social function, generic structure, and linguistic features of greeting card related to special days. Lalu selanjutnya, let's get ready. Di sini siswa diminta untuk mencermati gambar dengan seksama dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di samping. Lalu selanjutnya masuk pada Let's Study. Di sini terdapat activity 1 di mana siswa diminta untuk mencermati kartu-kartu ucapan berikut ini dengan seksama, lalu mengelompokkan mereka dengan menuliskan huruf-huruf ke dalam lingkaran. Ini adalah kata-kata yang akan membantu siswa. Lalu selanjutnya, ini adalah beberapa kartu ucapannya. Sebelum itu, siswa diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini berdasarkan pengalaman dari siswa menerima dan mengirim kartu ucapan.
Pada pertanyaan pertama, do you sometimes receive a greeting card from someone? Number 2, if you say yes, in what occasion is it? Number 3, do you sometimes send a greeting card to someone? And then number 4, what do usually you write in your greeting card? Dan selanjutnya ini adalah bermacam-macam bentuk dari greeting card yang ada. Dan untuk selanjutnya ini adalah lanjutan dari contoh-contoh bentuk dari kartu ucapan, di mana terdapat 12 bentuk kartu ucapan. Lalu selanjutnya terdapat lingkaran yang dimaksud pada activity 1 tadi, di mana siswa harus mengelompokkan kartu-kartu ucapan. 12 kartu ucapan tersebut dengan menuliskan huruf-huruf ke dalam lingkaran ini, di mana terdapat birthday, congratulations, loss, holidays, religion, holiday, and health. Lalu selanjutnya masuk pada activity 2. Di sini siswa secara individu diminta untuk membaca kartu ucapan berikut ini dengan cermat untuk mengetahui apakah siswa mengenal kartu ini. Lalu untuk selanjutnya terdapat 5 pertanyaan. 5 pertanyaan ini berkaitan dengan teks dari kartu ucapan tadi sebelumnya yang telah dibaca oleh siswa, yang mana berkaitan dengan Eid atau Happy Eid. Di sini siswa harus menjawab pertanyaan ini berdasarkan dari kartu ucapan tadi. Lalu selanjutnya masuk pada activity 3, di mana siswa secara individu yang membaca kartu ucapan di bawah ini dengan cermat untuk mengetahui apakah siswa mengenalnya. Ini adalah bentuk dari kartu-kartu ucapannya dan kata-kata yang berkaitan sehingga dapat membantu siswa. Dan di sini juga terdapat teks contoh dari kartu ucapan. Dan terdapat pertanyaan lagi, 5 pertanyaan yang berkaitan dengan kartu ucapan ini. Dan untuk activity 4, di sini siswa diminta membaca penjelasan di bawah ini dengan cermat untuk memahami struktur dari kartu ucapan, di mana kartu ucapannya itu berbunyi, Dear Hanan, congratulations on your successful graduation. Now you know the importance of optimism, passion, and determination. Enjoy the things that you've achieved. You've worked hard. Your brother, Irman. Di mana kata Dear Hanan itu merupakan bagian dari receiver, penerimanya. Lalu congratulations hingga you've worked hard itu merupakan body atau konten dari kartu ucapan ini. Lalu your brother Irman ini merupakan sender atau pengirim dari kartu ini. Selanjutnya masuk pada activity 5. Di sini siswa diminta untuk menulis kata-kata atau ungkapan yang biasanya digunakan di dalam kartu ucapan pada tempat yang sudah disediakan, di mana terdapat 4 tempat di sini, yaitu wishing word, greeting expression,
salutation, dan pronouns. Lalu selesailah materi dari lesson 1. Selanjutnya masuk pada lesson 2, di mana materinya membahas tentang teks fungsional pendek. Nah, di sini at the end of the lesson, student will be able to identify the social function, generic structure, and linguistic feature of narrative text. Selanjutnya, let's get ready. Di sini terdapat narrative text. Siswa diminta untuk membaca teks ini lalu menjawab pertanyaan berdasarkan teks ini yang berjudul Golden Eggs. Dan selanjutnya ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh siswa yang berkaitan dengan teks sebelumnya, yaitu tentang Golden Eggs. Siswa harus menjawab pertanyaan-pertanyaan ini setelah membaca teks tadi dan menjawab berdasarkan teks tersebut. Lalu selanjutnya let's study. Di sini masuk pada activity 1. Pada activity 1 terdapat satu teks naratif, di mana siswa harus membaca teks ini terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan. Itu pertanyaan pilihan ganda dari nomor 1 sampai 5. Berikutnya masuk pada activity 2. Nah, di sini siswa diminta untuk mengisi bagian yang kosong dari teks naratif di bawah ini yang berjudul Fox and a Cat, di mana terdapat bagian-bagian yang kosong dan di bawahnya terdapat kata-kata yang harus siswa sesuaikan dengan kalimat. Lalu selanjutnya siswa diminta untuk menulis kembali teks tersebut yang sudah mereka isi bagian yang kosongnya dengan yang tepat. Lalu masuk pada activity 3. Activity terakhir yaitu di sini siswa diminta untuk memilih salah satu dari gambar-gambar di bawah ini. Kemudian siswa harus membuat teks naratif singkat berdasarkan gambar tersebut, di mana pada gambar 1 terdapat The Ant and the Dove, gambar kedua Pinocchio, dan yang ketiga Snow White. Lalu di bagian akhir terdapat self-assessment yang akan diisi oleh siswa yang berisi pertanyaan. Yang pertama tentang did you pray before and after the lesson? Yang kedua, with whom did you study this lesson? Yang ketiga, was there anybody that helped you when you study? Number 4, which part of this lesson did you like most and why? Number 5, which part of this lesson did you think the most difficult and why? Baiklah, itu saja penjelasan saya mengenai bahan ajar tentang skill writing yang telah saya buat. Maaf jika ada kesalahan. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.